Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau sukar dan susah jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau sukar dan susah jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semuanya. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, Sabtu 17 September 2022. Hari ini saya tergerak untuk berbicara, berbagi mengenai apa yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, tidak gampang, tetapi bukan tidak mungkin. Saya awali ini dengan satu cerita yang pernah dialami sekitar tahun 1999. Waktu itu saya baru resign dari satu perusahaan. Kemudian suatu sore saya pergi ke satu tempat ibadah. Di sana saya bertemu seseorang yang kelihatannya begitu baik, begitu penuh perhatian. Karena beliau mengetahui sewaktu saya berkarya di satu properti yang terbesar di kota Makassar dan menangani kebersihan dan juga pengelolaan taman, dia katakan, ya cobalah untuk menata taman dan kebersihan di tempat ini, karena tidak lama lagi akan ada peresmian gua. Ya waktu itu saya tertarik untuk datang membantu, dan seringkali kenaifan itu tidak maksudnya saya selalu berpikir bahwa orang yang terlibat di tempat-tempat ibadah itu pasti hatinya tulus, dan rancangan-rancangannya itu biasanya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, namun ternyata dengan waktu yang sangat singkat,
saya lakukan itu dengan beberapa teman, dan saya pergi ke satu tempat penjualan taman yang cukup besar di daerah sekitar Tanjung Bunga. Saya katakan, sahabat, di perusahaan lama tempat saya berkarya, engkau begitu banyak membantu. Dan saat ini saya minta tolong kau beri harga bunga-bunga yang diperlukan dengan harga spesial, karena ini untuk tempat ibadah. Teman bersangkutan mengajak teman-teman lain untuk mensupport apa yang menjadi harapan saya. Ya, luar biasa. Dalam waktu yang begitu singkat, hanya kurang lebih seminggu, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Dan juga gua itu diresmikan oleh seorang pastor, waktu itu masih Vikjen, dan dia menandatangani prasasti yang ada di depan gua itu. Setelah semuanya selesai, saya datanglah kepada bapak yang bersangkutan, memberikan ini Pak, data-datanya, biaya yang telah dikeluarkan baik untuk material maupun untuk tenaga kerja. Nah, kalau hitung-hitung mungkin sekitar seratusan juta gitu. Lalu apa yang saya dapat? Yang bersangkutan pura-pura tidak tahu, dan pemimpin di tempat itu juga seakan-akan tidak ini. Kemudian salah seorang dari saudara yang bersangkutan mengatakan kepada saya, "Oh Pak Asis, saya kira kamu ini menyumbang." Saya katakan, "Pak, maaf, saya memang menyumbang tenaga saya, tapi saya tidak punya dana, karena ini dana bantuan dari teman-teman di ini." "Oh kalau begitu," dia bilang, "cabut saja tanaman yang engkau tanam, terutama bambu ini yang biayanya cukup besar." Saya katakan, "Pak, saya ini orang pertanian. Kalau saya cabut sama saja itu saya bawa tanaman ini masuk ke ICU. Yang mungkin banyak mati." Kemudian ya terjadilah demikian. Karena didesak oleh teman-teman di Tanjung Bunga, teman saya, sahabat saya itu meminta saya, "Pak, bagaimana caranya ini?" Akhirnya saya memutuskan untuk mencabut tanaman-tanaman bambu tersebut. Dan aneh bin ajaib, setelah saya cabut, sahabat yang memberikan order tanaman itu memberikan order tanaman bambu lagi kepada seorang teman yang sudah pindah ke Jawa sekarang ini. Ya, akhir dari cerita ini, kurang lebih 20 orang datang dari Tanjung Bunga ke rumah saya. Mereka berteriak-teriak, membawa senjata tajam. Waktu itu saya sama sekali tidak punya dana yang cukup. Kemudian saya datang mengemislah kepada dua bendahara. Karena bapak yang murah hati itu berangkat dengan pemimpin tempat ibadah itu ke Holy Land. Dan saya sungguh merasa sangat lelah secara mental. Saya pergi ke bendahara satu. Saya menyembah dan merendahkan diri. Saya minta tolong, "Pak, tolong. Saya punya keluarga. Saya tidak korupsi dengan uang rumah ibadah ini. Saya lakukan atas permintaan. Cuma sayangnya saya tidak buat proposal.
saya memang naif. Ya, kata teman saya itu, ya kamu terlalu bodoh. Karena di tempat ibadah itu kadangkala nilai kepercayaan itu lebih rendah dibanding kalau kita melakukan transaksi sekuler. Saya sangat kaget. Bolehkah Bapak tolong saya? Oh, dia katakan, maaf, saya tidak dapat membantu karena saya tidak dapat rekomen daripada Bapak yang murah hati, yang memberikan Anda mengerjakan taman dan kebersihan dan pengecatan di sekitar tempat ibadah ini. Ke Bendahara II demikian juga. Saya sungguh sedih. Di mana teman-teman saya yang lain? Tidak ada. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kita membaca kembali dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pelajaran apa yang boleh menjadi inspirasi kita pada pagi hari ini? Para sahabat yang kekasih, melalui peristiwa yang naas yang saya alami, bukan berarti saya ingin mengeluh, karena saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Waktu itu nyawa saya hampir diambil karena saya mau dikeroyok. Tetapi dengan ketulusan saya katakan, teman-teman, saya terima kasih karena kalian melihat, mengalami apa yang saya pernah buat dulu. Saya minta waktu, saya pasti bayar. Dengan berlalunya waktu, akhirnya juga saya bisa menyelesaikan hutang ini. Sejak saat itu sebenarnya saya tidak mau terlibat lagi dalam melakukan hal-hal fisik di rumah-rumah ibadah. Trauma itu begitu dalam, sehingga siapa saja yang mencoba mau mengerjain saya melalui pekerjaan-pekerjaan fisik, saya biasanya mudah terpicu untuk marah besar. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan menolong kita untuk tidak perlu menginginkan kata terima kasih, kata pujian, atau kata apa saja yang keluar dari mulut sesama kita yang membuat kita merasa diterima, merasa harga diri kita diangkat. Ya, memang naif lah kita sebagai manusia. Ego kita itu selalu mau untuk dipuji, ditinggikan, diagungkan. Para sahabat yang terkasih,
Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, menolong kita untuk tidak putus asa. Bila kita menghadapi tekanan, bila kita menghadapi tantangan yang begitu berat dari apa yang kita lakukan, pada waktu kita terpuruk, jarang sekali kita mendapati teman-teman kita mau datang, mau berkata apa yang bisa saya bantu. Semua akan lari tunggang langgang seperti yang dialami Tuhan Yesus di Getsemani. Semua mau cari selamat sendiri. Ingatlah para sahabat, di dalam kesendirianmu itu ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau, tidak pernah jauh daripadamu. Kenapa? Karena sewaktu dia menjadi manusia, dia mengalami semua itu, bahkan lebih kejam lagi. Semuanya tidak puas sebelum darah dan air yang keluar dari lambungnya itu darah yang terakhir, air yang terakhir. Tetapi karena dia memberikan segalanya, akhirnya Tuhan pencipta segala sesuatu mengangkat dia lebih tinggi dari semua ciptaan, dari semua malaikat, dan dia penuh kuasa, penuh kasih, penuh rahmat yang kita butuhkan. Para sahabatku yang kekasih, jangan takut, jangan frustrasi, jangan putus asa. Bila di dalam jalan yang harus kau lakukan, engkau harus belajar menerima. Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Sebagaimana kata Rasul Paulus dalam Filipi 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Mari kita akhiri inspirasi pagi ini dengan menaikkan satu pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau
mengizinkan dalam kehidupan kami bukan hanya hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membuat hati kami terkagum-kagum akan karya-Mu, tapi Engkau seringkali mengizinkan kami untuk mengikuti tapak-tapak kecil di jalan salib Putra-Mu Yesus, agar kami tahu, bersyukur, tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini, hari weekend ini, menjadi hari yang penuh sukacita dalam diri kami. Berkati seluruh umat manusia. Berkatilah seluruh teman-teman kami. Berkatilah semua orang yang merugikan kami. Dan siapa saja yang Kau pertemukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Putra-Mu, kami bersyukur dan memuji Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para sahabatku yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat berlibur bersama keluarga Anda semua. Tuhan memberkati engkau semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.